Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih saya dengan Koko. Di sini saya usaha yang kedua ya. Dari yang pizza tadi saya ke churros. Nah, churros sebenarnya makanan Eropa ya, cemilan Eropa ya kan. Cuman kita modifikasi untuk cemilan orang-orang Indonesia yang rasanya juga lebih sederhana gitu. Karena target market atau pasar penjualan kita juga yang di kalangan menengah ke bawah juga, kaki lima lah gitu. Putih ini terkenal yang penting murah rasanya sama kualitasnya. Kenyang. Yang penting kenyang itu ya kan. Tapi untuk segi produk kita juga bahan baku nggak harus yang murah gitu. Karena untuk mempertahankan kualitas sama ketahanan si produk tersebut gitu. Ya kan. Untuk langkah-langkahnya ini adonan saya churros. Oh, adonan churros. Kalau lebih tahu nih bahan dasarnya apa nih? Bahan dasarnya itu adalah terigu dengan protein sedang, ya, terus ada margarin atau mentega ya. Kalau untuk merek ya opsional lah, yang tergantung aja ya kan, gitu. Untuk perbandingannya? Untuk perbandingan itu untuk terigu 1 kilo, telurnya itu 4. Ya kan, untuk menteganya atau margarin itu kita 250 gram. 250 gram. Bang boleh lihat agak deketan bang ininya. Oh ini udah hasil mix ya bang? Udah hasil mix ini, karena kita untuk nge-mix atau ngadon ini hanya setiap kali pembuatan hanya sekilo. Sekilo itu untuk porsinya itu kurang lebih 15 porsi. 15 porsi. Habis gitu. bikin lagi. Habis bikin lagi gitu. Karena ini kan termasuk bahan yang harus hangat terus ya untuk produk ini ya. Karena biar lebih gampang untuk dicetakan. Gitu. Oke. Kalau untuk cetakan sebenarnya ada yang kalau bisa dilihat dari YouTube juga ada, yang manual juga ada loh. Ya kan, dijual yang manual juga ada. Maksudnya itu ya segi yang didorong atau dipencet juga bisa, atau yang kita buat sendiri juga bisa ya. Kalau churros ini alatnya sendiri ya nih? Nah, kalau alat ini sebenarnya multifungsi. Nah, fungsi pertama ini adalah untuk cetakan long potato. Long potato. Nah, karena ada beberapa kendala di usaha tersebut, saya modifikasi untuk cetakan churros ini. Yang dimodif itu apanya gitu? Dimodif sebenarnya untuk apa ya? Untuk bagian bawahnya. Monyong. Bagian bawahnya aja bentuknya. Seharusnya dia berbentuk kotak-kotak panjang, kalau ini bulat. Oh, bulat. Yang bulat kotak-kotak panjang ditutup, saya ganti. Tutup seperti ini. Nah, terus gimana bang prosesnya? Untuk prosesnya, sebenarnya kalau dari segi adonan ini sebenarnya udah matang. Karena dari pembuatan pertama kita rebus air panas. Air panas kita rebus, terus terigu dan mentega kita aduk di air panas tersebut dalam kondisi api juga menyala. Gitu. Kalau dibilang udah matang dia. Proses keduanya adalah penggorengan. Gitu. Seperti ini. Ini belajarnya dari mana bang? Apa pernah ke Spanyol? Nah, sebenarnya kalau ke luar negeri sih nggak juga ya. Kadang merasakan rasa yang otentik, yang asli juga belum pernah. Oh gitu. Nah, kita ngelihat aja ya kan, melihat ya kan, dicoba dimodifikasi. Semacam gitu. kayak ATM ya? ATM, amati, modifikasi. Oke, gitu. Tiru. Nah, Oh, udah jadi ya? udah jadi ya. Oh ukurannya gitu bang? Ya. Ada 20 cm itu bang? Berarti ini nggak jauh beda sama kayak long potato ya? Iya, hampir sama. Cuma beda di bahan doang. Beda di bahan sama bentuknya ya nih. Kalau proses sih, kalau potato kan sekali keluar dia bisa sampai 8 batang dia. Iya. Gunting ya. Jualnya berapa bang? 10.000. 10.000 dia itu 6 batang. 6 batang ini Yang apa? kecil. Oke. Kan kita akan potong 2 lagi nih. Kita potong 2. Udah, patang sih. Oke. Oke, dari sini. Prosesnya penggorengannya, fryer. Coba, bro. Ini penggorengannya custom bang? Apa beli online bang? Beli online ada. Ya. Nah, oke bang, Oke. gimana bang? Berapa lama Bang kurang lebih nih?
Kalau kurang lebih 3 menit dia penggorengannya. 3 menit. Dia hanya sebenarnya buat nggaringin bagian luarnya aja dia. Karena dalamnya dia harus lembut dia. Iya. Keras ya di luar, lembut di dalam. Tinggal tunggu matang ya bang Tinggal ya? tunggu matang. Oke. Ini berapa? 3 menit. 3 menit. 3 menit ya untuk penggorengan. Ini nggak diaduk-aduk gitu. Paling hanya ya diaduk harus pasti ya dibolak-balik dia Iya, ya. biar lebih merata lagi. Ini kalau weekend abang berapa kilo nih bang? Kalau weekend sih bisa 3 kiloan. 3 kiloan. Nah, kalau cuaca bagus, tanggal muda 3 kilo tuh bisa bang. 3 kilo. Alhamdulillah ya. Nah, bisa lebih juga. Bisa lebih. 5 nyampe bang? Pernah nyampe. Pernah nyampe? Pernah nyampe. Oke. Abang lur. Oh, Iya. iya. Memang kalau usaha Jalan. jalan itu memang lebih lelah karena yang buat lelah di jalan itu ya kondisi jalanan itu, angin, macetnya. Ya kalau dibilang ini saya 15 tahun saya di 15 tahun saya berada di teknisi itu RSG itu jadi di jalanan. Jadi saya kontrol setiap kontrol outlet itu dari outlet 1 outlet kedua itu jaraknya bisa sampai 15 kilo. Oke. Bahkan bisa mencapai dari Jakarta sampai ke Bogor, Widih. Jatinegara ke Bogor itu. Kalau untuk kontrol outlet itu. Hah? Teknisi apa? Saya di restoran yang ada logo M-nya. Gitu. Oh iya iya. Nah, saya kerja di situ hampir 21 tahun. Kalau dibilang ngapain aja kerja sampai 21 tahun. Kerja itu bukan hanya cari nafkah, hobi dan cari ilmu. Oh gitu. Ilmu yang saya dapatin sih nggak sama makanannya ya kan, tapi manfaatnya. Gitu. Ini matang bang. Nah, sedikit lagi nih. Oh, Dia hanya warna coklat dia. Kalau untuk usaha ini paling simpel nih hasilnya. Kalau ya. paling simpel. Ini abang ngeliat ke YouTube nggak bang? Iya, Belajar di YouTube gitu bang? YouTube juga. Semuanya itu saya lihat ya kan rame itu, ada orang jualan di sini rame, terus saya belajar YouTube gitu. Satu lagi ya? Bang, kalau ada yang pengen usaha churros ini, kira-kira modalnya berapa bang? Ya kalau untuk churros ya, maaf ya, untuk berjalan aja ya. Kalau berjalan hanya sistem push street seperti ini 2 juta juga 2 juta. udah jadi. Itu semuanya tuh ya? Udah tenda malah. Gitu. Kalau untuk penggorengan mah opsional aja lah, bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan aja. Oh. Hariannya berapa tuh bang? Untuk modal hariannya? Modal harian. Iya. Modal harian itu bisa di bawah 100. 200. Gocap bang? Bisa. Bisa. Nah, ini sistem proses pencelupan coklatnya. Depan. Ada rasa apanya bang? Nah, kan setelah proses pembuatan kan kita di sini proses penopingan ya atau pemberian coklat. Tuh. Di sini sih untuk best sellernya kita ada coklat sama stroberi. Coklat sama stroberi, tapi di sini kita ada di rasa taro juga, rasa, terus ada green tea, terus kita ada tiramisu. Oke. Kalau di sini kan namanya pelangi kan kita hanya kasih mesis pelangi. Oh gitu. Mesis pelangi. Terus di sini juga bisa di mix juga gitu. Pertama kita coklat. Coklat. Terus isinya berapa bang? Isinya 1 cup ini 6. 6. Sendok. Boleh di mix yang lain bang? Yang hijau ya, Wih. biar kelihatan ini ya. Ada warnanya. Ada warnanya.
ada bang tuh yang diisi pakai apa? Ya, yang di dalam. Nah, itu beda lagi cetakannya itu. Oh, beda lagi tuh. Beda lagi. Dia ada 2 cetakan itu. Pembentuk sama pengisiannya beda dia. Jadi ya bang ya. Jadi, Oke bang. ini satu gelas ini bisa jadi 3 varian. Oh, ada strawberry, ada coklat, terus ada green tea. Ya. Nah, untuk varian lebih baik lagi, lebih bagus lagi kita kasih misis. Oke, ini warna-warni ya. Warna-warni. Makanannya bukan yang kayak di bola-bola. Iya. Kalau untuk belajar usaha, tanya, terus kita sharing, saya terbuka. Buka. Terbuka. Datang langsung kemari. Datang langsung kemari di Bukitduri, Jakarta Selatan. Itu ada iming-iming apa gimana gitu? Free. Enggak, free. Free. Karena pada dasarnya ilmu yang saya dapatkan juga kebanyakan dari jalanan. Dari jalanan. Maksudnya begini, saya kan adakan silaturahmi atau teman-teman lama atau teman-teman kerja atau teman-teman atau saudara. Kadang dari kita bisa silaturahmi itu kita dapat info, dapat resep juga, dapat ide jualan juga. Kebanyakan di situ dapat ide, terus saya lihat di YouTube, belajar. Kalau untuk belajar, sharing untuk dagang apa aja saya terbuka. Terbuka. Gitu. Nah, Lokasi di mana bang? lokasi sini ini Bukitduri Selatan. Bukitduri Selatan. Bukitduri Selatan di Tebet, Kecamatan Tebet. Jadi ini bisa buat dari ladang pahala pekalong ya. Itu kan lebih banyak bermanfaatnya daripada hasilnya.